Udah break. Udah main pingpong udah. Main pingpong udah. Kita udah break dan kita udah balik lagi ke acara apa toh? Takis ya. Bokis kan ya? Nggak bokis beneran kan dari yang tadi kita ngobrol-ngobrol. Anti bokis banget kan ya. Nah, jadi balik lagi sama kita di segmen selanjutnya dari acara ini. Kemarin dari yang tadi ya, dari sebelumnya. Jadi kali ini kita bakalan nanya lebih dalam lagi. Kita kupas lagi. Kita bedah lagi. Tadi cuma bagian luar pala, sekarang bagian dalam. Kita bagian dalamnya lagi. Bagian luar jantung, bagian dalam jantung kali ini. Gitu. Tadi kan kita udah kenalan juga kan sama kakak-kakak HMJ-nya. Apa sih HMJ? Iya, apa sih HMJ? Kita juga udah banyak sharing-sharing juga kan. Nah, jadi mungkin sekarang kita nanya-nanya lagi aja kali ya, nanya-nanya. Tapi kali ini lebih kayak ya agak berat dikit. Iya, agak berat dikit. Lebih berat ya, malah ya. Iya, dia siapin mental ya. Iya, tensian tensinya. Oke. Gitu. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih para kepala ini, para jantung ini menyikapi permasalahan yang ada di HMJ. Gitu. Permasalahannya. Ini langsung nih kita nih ya. Sabar dong. Belum. Boleh dulu kali permasalahannya di HMJ ini kali gimana tuh? Permasalahan ya. Setelah tadi udah dibahas ya salah satunya. Juga mungkin gimana bukan permasalahan dan juga ini permasalahan sekaligus cara gue menanggulanginya ya. Itu kebanyakan itu gimana sih caranya gue itu nyatuin banyak isi kepala. Iya. Nah, itu kan sering banget ya. Itu sering banget yang gue temuin kalau gue misalkan rapat sama pimpinan, sama kabit sekbid, itu nggak 1-2 kali, itu sering ada perdebatan lah, adu argumen segala macam. Dan emang di saat-saat seperti itulah tugas gue untuk menengahkan dan untuk ngebuat keputusan. Karena gue juga selalu ngebilang ke mereka untuk kebebasan mereka kan untuk ngasih pendapat segala macam, dan pendapat itu nanti akhirnya pun bakal atas persetujuan gue. Jadi atas saran mereka punya saran segala macam semua, itu baru di keputusan akhir ada di gua. Begitupun masalah-masalah yang sering terjadi, kayak misalkan kabit broadcast sama kabit PR ini adu argumen. Enggak dong. Adu argumen. Enggak sampai, enggak ada. Tidak ada. Ada adu argumen. Ini setelah beberapa lama yang seharusnya dengan rentan waktu segitu udah dapat keputusan, cuma belum ada keputusan nih. Itulah tugas gua. Tugas gua udah dengan gue sebutin apa yang udah mau mereka kedua, gua ambil jalan tengahnya. Gimana sih yang sekiranya menguntungkan untuk mereka berdua? Gitu. Jadi Komers Amar akan selalu hadir di jalan tengah kalian. Ada di jalan tengah ada ya, judulnya ya ada. Jadi tapi cara lo sendiri untuk menyatukan banyak kepala itu tuh gimana? Kayak misalnya kan ada aja nih yang dablek banget ya, ada beberapa kepala yang memang iya, yang emang keras, emang batu gitu dia. Tipe-tipenya Pito gitu kan banyak. Iya, banyak tipe-tipe gua. Tipe lo itu. Ini yang juga sebenarnya udah berkaitan sama yang tadi udah gue sempat ngomongin terkait pendekatan. Gue selalu ketika ada satu ataupun dua orang, segelintir orang lah yang sekiranya itu udah gue coba ingetin itu masih belum ada perubahan, itu coba langsung gue yang turun tangan langsung. Rukiah nggak? Enggak dong. Bismillah ya. Gue coba langsung ngajakin ngobrol. Oke, kita ketemu yuk. Ada yang mau gue omongin. Dari situ gue ngobrol 4 mata bahkan, atau gue ngajak presidium lainnya, si Bendum temen Seko, Mica sama Mercy, untuk ayo kita ngajakin dia ngobrol ya, kira-kira masalah apa sih lo kenapa bisa kayak gini, obrolin aja apa kendala lo selama ini, ayo kita selesain bareng-bareng gitu, yang ngasih saran juga. Jadi ya terutama ngasih lihat gimana kehidupannya secara profesional lah, kehidupan di organisasi gitu.
nggak bisa semua itu mau jadi punya lo, nggak semua itu mau ngikut jalan lo. Pasti ada kalanya lo itu harus bisa realistis kalau yang lo mau itu nggak relevan gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang sering gue tangkap, yang gue kasih ke orang-orang yang sekiranya kebebel itu ya. Pokoknya selalu gue coba ajakin pendekatan, gue ajak ngobrol langsung dengan cara gue langsung yang ngajakin ngobrol gitu. Berarti lo bujuk sampai akhirnya dia kayak tersadar gitu ya. Bukan dibujuk sih. Kesannya kalau dibujuk itu dia dipengaruhi ke sana ya. Kalau dibujuk itu dia kayak kita ngerayu dia gitu ya. Iya. Gue ini lebih ke nyadarin mediasi gitu loh. Apa sih keluhan lo gitu? Oke, keluhan lo biar kita pikirin bareng-bareng ya. Kita dapat jalan keluarnya ya diterapin. Oke. Itu kan dari Amar nih sebagai ketum. Yang mana kan kalau ketum kan biasanya nih kalau ketum-ketum tuh kan dia kan dekatnya sama kabit-kabitnya. Terus bakal ya walaupun ada pasti tapi ya nggak sesering kabit-kabitnya gitu kan, interaksi sama anggotanya. Nah, kalau dari Mikail nih gimana tuh kalau ke anggotanya langsung yang nih? Bebel ya? Iya. Anak yang bebel. Ya sama sih pasti kayaknya mah bakal ngajak ngobrol berdua, pakai cara berdua aja. Kalau cewek gimana? Berdua aja. Berdua aja. Cari tempat yang profesional. Karena benar. Kenapa Meki bisa bilang sama juga? Sebenarnya apa yang gue terapin itu pun harus diterapin sama kabit sekbid gitu. Gua mau bisa deket sama yang ini, ya lo juga harus bisa deket. Gua nyelesain masalah kayak gini, orang juga harus nyelesain masalah kayak gini. Kayak gitu. Itulah gunanya komunikasi antar personal. Jadi memang sepenting itu ya. Sepenting itu yang namanya pendekatan ya. Kalau misalnya kita nggak dekat sama anggota kita ataupun bahkan sama kabit sekbid kita sendiri, itu bakalan mempersulit baik di Prokja maupun di perkembangan diri. Iya, betul. Betul banget. Terus so far selama hampir 2 tahun ya berarti ya di HMJ? Iya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Di HMJ, ada nggak sih ngerasain program kerja yang menurut kalian tuh kayak, wah susahnya di luar nalar nih kayak gitu? Lo dulu deh, Mar. Gue ya. Saya dari Mikail deh. Kayaknya Mikail dulu deh. Karena lo kan kayak yang harus meriset semua. Iya. Mungkin ada beberapa program kerja yang susah untuk diriset dan susah untuk dikembangkan. Berarti program kerja yang susah untuk diriset apa program kerja yang susah untuk dijalanin? Susah untuk dijalanin. Gini aja deh, susah untuk diriset sama susah untuk dijalanin. Iya. Kalau untuk program kerja yang susah dijalanin dulu ya, kalau bagi gue sendiri dari bidang R&D itu ada kunjungan media sebenarnya. Oh ya. Soalnya kita di situ kan merangkap juga sebenarnya jadi hubungan masyarakat juga, karena kita nge-reach media-media luar juga, walaupun ada beberapa yang pasti media-medianya minta surat resmi gitu, misalnya dari HMJ Komunikasi, dari Unilanya gitu, dan itu yang turun langsung si PR untuk si humas ini. Nah itu sebenarnya susahnya. Selain kita nyari media, sama kita juga bakal nyesuaiin media mana yang kira-kira sesuai sama kapasitas kita gitu loh, sama apa namanya kuota peserta kita gitu sih. Cocok-cocokan juga ya. Cocok-cocokan juga. Sebenarnya paling susah tuh di medianya sih, karena juga namanya kunjungan media yang pasti itu intinya kan. Reach medianya ya. Itu yang susah sebenarnya menurut gua. Kalau yang di research itu sih, kalau menurut gua PI sih. Kenapa? PI ya. Kenapa? PI itu apa kan? PI itu gimana tuh? Jadi PI itu namanya pelatihan internal. Itu tuh program kerja yang ada di semua bidang. Itu tuh gunanya untuk ngembangin lah gitu kan, ngembangin dari anggota-anggota sendiri untuk ngejalanin pengurusan kedepannya gitu, buat nyiapin bekal lah, bisa dulu nyiapin bekal. Ada di setiap bidangnya. Pasti ada, pasti ada, dan di tahun-tahun berikutnya pun pasti ada juga sih pastinya. Abis itu yang paling susah karena bukan dari segi PI-nya ya, menurut gua karena yang bakal susah itu karena jarak PI antara bidang ini deketan. Deketan. Iya. Ada mungkin ada juga yang tabrakan harinya. Tabrakan harinya. Yang bikin susah sebenarnya itu sih kalau untuk dari risetnya sendiri ya. Jadi kayak yang terjunnya itu langsung barengan banyak gitu kan, dan juga dari tim developmentnya sama tim risetnya yang koornya itu kan bakal tektokan terus gitu kan. Ditambah lagi karena riset kita yang tahun ini bisa dibilang pakai metode baru, observasi, itu yang kayak kalau ada rapat itu ada juga dari tim R&D-nya bakal ikut rapat gitu. Jadi kan kalau untuk persiapan kan bakal rapat tiap hari bisa dibilang ya. Itu juga
bakal susah sih menurut gua, itu yang menurut paling susah PI. Kalau yang lain mah insya Allah aman sih. Berarti visioner berarti ya, pakai metode baru dan segala macamnya. Alhamdulillah ya. Ada lah. Ada perkembangannya ya. Ada development ya. Iya, itu juga. Bukan cuma ngembangin bidang lain, cuma bidang sendiri juga dikembangin. Iya, bidang sendiri juga dikembangin. Masa bidang lain maju, R&D-nya malah stuck aja kan, aneh malah kan. Maju bareng-bareng. Iya. Maju bareng-bareng, iya. Sama Randi. Itulah indahnya HMJ Ilmu Komunikasi. Indah banget. Nah, ini dari sisi Arandi nih. Kalau misalnya dari sisi ketua umum, ada nggak sih yang menurut lo kayak lo ngelihat Susah ya. anak-anak lo tuh kayak susahan banget nih. Lo kan megangnya kan berarti lebih banyak kan daripada kepala-kepala bidang ini kan. Mungkin kalau gue bisa ini ya pengalaman pribadi gue dari yang sebelumnya gue masih jadi OC ya. Iya boleh deh. Itu ya pasti Kompaganza. Sama gue pernah ada Kompaganza. Oke. Jangan lupa ya, ada tuh dokumentasinya. Ada dong. Jadi yang paling susah menurut gue sebenarnya bukan susah karena mungkin itu masih tahap gue belajar. Kebetulan gue selain Kompaganza, dulu gue sempet jadi ketua pelaksana pelatihan internal advertising. Itu bukan susah, cuma gue ngerasa kurang maksimal aja gue persiapannya karena gue yang masih awam untuk megang suatu prokja dan gue masih belum tahu tuh harusnya ini ngapain. Jadi kayak di situ itu kayak semua gue yang megang, semua gue harus sini. Bahkan ngambil makan pun untuk konsumsi itu gue yang ngambil. Juga kehalang waktu itu alam ya, itu PI gue yang pertama, terus hujan. Hujan. Outdoor ya? Enggak, cuma kan peserta nggak datang ya. Juga karena itu kebetulan bulan puasa, makanya harus gue yang ngambil. Karena panitia yang lainnya nggak ada yang bisa ngambil. Susah dia mau kumpul ketikum tuh susah ya dia ya. Terus juga hujan ya. Banyak rintangan pasti. Karena hal itu yang ngebuat gue pengen nyoba lagi gitu loh. Gue ngerasa PI yang gue pertama kali jadi ketuplak kok flop nih gitu. Gue kurang maksimal. Gue bilang terus ke kabit sekbid gue, namanya Karino sama Ayu ya, yuk, gue bilang ke Ayu deh kayaknya, yuk, gue mau sih kalau ada slot ketuplak lagi. Nah, dikasih slot ketua umum. Waktu itu ada kesempatan gue bisa jadi wakil ketua pelaksana Kompaganza. Disitulah gue belajar, gue improve dari prokja gue yang sebelumnya flop, prokja gue yang gue rasa gagal, itu gue maksimalin di situ gitu. Di Kompaganza pun banyak rintangannya. Sama aja sebenarnya karena Kompaganza sendiri kan sebagai ya presidium pelaksananya, artinya kan ngehandle banyaknya angkatan juga. Ada 200 sekian yang waktu itu gue handle bareng ketuplak, bareng sekplak benplak yang lainnya juga. Itu sih yang paling susah ya. Ngerjain event tuh sebenarnya ya nggak sesusah itu, tapi ya nggak segampang itu gitu. Yang gue headline dari ucapannya Amar tuh, kalau di sini adalah tempat kita tuh salah dan tempat kita untuk belajar. Iya. Di HMJ ini kita bakalan dapat kesempatan terus untuk belajar. Balik lagi ke diri sendiri, apakah kita salah dan kita berhenti di situ, dan apakah kita salah kita mau bener ini salah ini di mana, kita mau ngembangin gitu. Apa kita tipe yang salah? Udah salah, iya. Dia nggak ada di sini yang kayak salah, ya lu salah, nggak ada dimarah-marahin doang gitu, nggak ada. Terbukti juga yang dari yang tadinya Amar menjadi seorang ketua pelaksana yang merasa gagal, sekarang jadi ketua umum. Iya, sekarang jadi dia yang benar-benar nyapu terus. Suka bentin orang rumah biasa. Suka nyapu. Suka nyamber. Iya. Suka nyamber. Apresiasi, benar-benar. Buat Amar nih, buat Amar. Kok buat gua sih? Buat HMJ. Bangga mempunyai ketua umum yang kayak gini. Iya, yang kayak gini. Alhamdulillah. Berarti Amar sudah melewati berbagai proses sampai akhirnya dia bisa jadi seorang ketua umum. Ya tetep lah, seburuk-buruknya ketua, dia tetap ketua. Mau gimana pun, seenggaknya dia yang berani maju, dia yang berani mengkepalai, tanggung jawab. Nggak segampang itu kan jadi kepala kan. Nah, gue mau tanya nih sama Mikael, lo kan sebagai ini ya, sebagai kepalanya dari Research and Development yang mana itu jantungnya HMJ banget. Nah,
Sedangkan HMJ ini kan ada banyak banget kepala kan ya. Amar udah ngejelasin gimana dia nyatuin banyak kepala gitu kan. Kalau menurut lo sebenarnya tipe pola komunikasi di HMJ ilmu komunikasi ini kayak gimana sih sampai akhirnya mungkin lo bisa ngasih tahu ke Amar, oh pola komunikasi anak HMJ ilmu komunikasi tuh kayak gini loh. Jadi kalau misalnya mau nyatuin banyak kepala tuh baiknya kayak gini komunikasinya kayak gitu. Nah itu lo yang kayak gimana? Dia pola komunikasi yang kayak vertikal, horizontalnya aman atau enggak gitu. Sebenarnya kalau untuk pola komunikasi Ilkom sendiri ini pasti dia bagus ya. Iya, bagus dia ya. pastinya. Anak komunikasi sih. Gitu Masa komunikasinya buruk kan udah. Buruk. Atas bawah bagus, terus yang ke kanan kirinya bagus. Oke ada. Kan bagus gitu kan. Sama sih juga kan kita pola komunikasinya udah bagus sih karena udah pakai yang namanya apa? Tadi yang disebutin tadi. Yang tadi disebutin vertikal horizontal. Pola apa namanya? Alur koordinasi. Oh iya. Atas ke bawah, kiri kanan juga pasti ada kan. Atas ke bawah itu jadi kalau di R&D sendiri itu kita ada yang namanya alur koordinasi itu dari Kabit Sekbit yang dari paling atasnya Kabit Sekbit, habis itu ada core itu ada 3 kalau di R&D ada core event, core research sama development. Nah di bawah core itu ada PJ. PJ ini PJ dari Prokja, misalnya ada Prokja kita orang ada PI, itu ada PJ-nya. PJ ini yang bakal ngebimbing si press plug ini untuk ngejalanin Prokja itu. Iya. Dan di bawah press plug ada core lagi, tapi core divisi. Dan di bawah dalamnya itu lagi ada anggota. Gitu. Jadi untuk koordinasinya dari struktur ya. Iya. Gitu. Karena penting banget menurut gua ini juga buat kita ke depannya kan karena ini tahap pembelajaran untuk di depannya kan kita bakal masuk ke dunia kerja ya. Dan dunia kerja juga pakai alur koordinasi kayak gini sih. Iya, jadi udah benar-benar dilatih dari kuliah dari organisasi. Bener-bener jadi pembelajaran. Tapi ada nggak sih kasus di mana lo tuh susah untuk reach berkomunikasi sama salah satu anggota? Gitu? Iya, dari atau salah satu dari yang kayak core divisi tadi atau PJ-PJ-nya gitu. Iya, lagi kayak lo di mana? Ada nggak kendala-kendalanya? Kalau dari lo kan katanya ngajak untuk mediasi nih. Itu kalau misalnya seseorang yang mau lo ajak mediasi itu kayak sulit banget untuk ngajak mediasi itu tuh cara lo sendiri tuh untuk menyikapi itu tuh kayak gimana? Gini, kalau gue juga punya selain gue mediasi dan itu bentuk pendekatan gue juga harus punya ketegasan dong, ya kan? Benar. Untuk orang-orang berarti kan itu kan bebel ya. Seandainya kita udah coba mediasi, udah kita coba reach dia, udah coba kita rangkul. Cuma kasarnya ngomong dia tuh menolak. Ya, tugas gue sebagai ketua umum untuk ya udah lo kalau emang nggak ada perkembangan di sini, ya gue pertama pasti gue kasih SP lah, gue kasih surat peringatan gitu kan. Ya mungkin aja dengan surat peringatan yang pertama itu bisa jadi apa ya? Dorongan buat dia. Dorongan dia, jadi batu loncatan dia seperti gue pengen berkembang lah, gue nggak mau dianggap kayak gini, gue nggak mau dianggap diem aja. Kecuali masih terus-terusan dan ngulangin kesalahan yang sama, bahkan ada kesalahan yang sekiranya fatal, itu nggak akan ragu untuk bisa di SP3 gitu. Jadi selain kita memang kita keluargaannya kuat ya, tapi kita tetap ada yang namanya tetap ada ya harus batas profesionalnya ya. Karena kita harus profesional, karena ya selain kita emang ya gue bilang tadi kita sebenarnya gimmick aja, bercandaan terus. Cuma ya balik lagi profesionalitas itu harus tetap ada. Profesionalitas tetap harus ada. Iya. Karena yang capek tuh bukan cuma lo, iya semua di sini capek gitu. Makanya untuk orang-orang yang sekiranya dia nggak nguntungin dan juga malah menghambat HMJ perkembangan HMJ itu sendiri, ya gue nggak akan ragu untuk ngasih peringatan untuk dia gitu. Karena kita di sini mengajak untuk orang yang mau berkembang bersama, ya. Bukan hanya untuk kayak ya gue di sini aja lah, ya lo berkembang aja, yang penting gue di sini. Iya. Bener. Tapi capek juga sih emang kalau kayak kita udah bareng-bareng terus kerja bareng, terus kan buat ice breakingnya untuk short escape-nya kan kita kan ya bercanda bareng, gimmick bareng dan segala macam. Terus ada satu orang yang malah menyendiri, mau sendiri terus diajak kerja juga nggak mau kan. Gimana ya, agak susah juga sih orang kayak gitu tuh. Kita ya juga manusia ya, pasti kan ada batasnya juga. Yang namanya kita udah berusaha nih, kita udah nge-reach dia selalu. Ayo dong ikut lagi gitu. Kita coba kita kasih kesempatan dia juga untuk ngomong apa sih kendala lo. Iya. Kenapa kok bisa kayak gini. Dan kalau masih aja ya udah, artinya kan emang pribadi dia yang nggak mau. Iya. Dibanding dia menghambat kita semua, mendingan dia yang ya udah di cut off gitu loh.
Gitu. Tapi di tengah semua kerumitan organisasi itu kayak pernah dong pasti kayak aduh capek banget nih gue sama kehidupan organisasi gue gitu. Terus cara lo buat nyemangatin diri lo sendiri tuh gimana? Lo dulu deh. Gua. Mikael. Cara buat nyemangatin diri lagi. Kayak capek pasti capek kan. Bedanya kita sama orang lain kalau misalnya capek berhenti. Tapi kalau capek gimana caranya buat balik? Kalau gue ya jujur ya kalau capek itu kan pasti ya. Tapi gue tuh di situ untuk cara gue buat semangat lagi tuh gue istirahat pasti. Istirahat itu maksudnya gue agak nggak memikirkan sebentar untuk masalah HMJ ini dengan cara gue suka kan hobi hobi gue kan main game gitu kan, jadi maksud gue main game kalau ngedate ya nggak jalan lah bidangnya. Iya nggak jalan dong, gue nitip dulu kan bentar misalnya beat nih kan bentar ya gitu kan ya habis itu gue segame 2 game lah gitu mungkin, habis itu udah yang penting gue capek gue udah hilang, udah refreshing, jadi ya balik lagi ya udah full lagi energinya. Kalau gue untuk capek terus cara buat balik lagi kayak gitu sih. Nggak yang rumit-rumit harus harus ke gunung misalnya. Lu patah hati Pak kalau kayak gitu. Kalau lu gimana Mak? Lo kan kayaknya apa tuh? Kan biasanya kan kita kan mikir aduh ketua umum tuh pasti berat pasti berat banget nih bebannya nih. Mikirin banyak banget. Iya kan. Tanda tangan sono sini. Ngangkat 300 orang nih. Kayaknya kalau ketumnya Watidian kayaknya. Enggak dong, karena emang benar. Ini pundak kanan HMJ, pundak kiri keluarga. Agak bungkuk deh. Kalau gue sendiri bentuk apa ya? Refresh gue ya. Ketika gue burn out kah ataupun gue ditimpa banyak ya masalah yang ada di HNJ maupun di kehidupan gue lebih ke, gue nggak kayak Mikael. Kalau Mikael kan dia game kan variannya. Kalau gue lebih ke main keluar sama kawan gue coba hangout, gue coba senong benar iya nongkrong ya, entah itu nongkrong kah ataupun ya gue ya sekedar kumpul di mana kita main ngobrol tanpa adanya urusan HMJ ataupun masalah gue dilupain dulu sejenak. Itu benar-benar ngebantu gue karena emang gue masih ngerasa bahwa bentuk nyaman gue, bentuk ketawa lepas gue ketika gue ngumpul sama teman-teman gue. Gitu. Gue bisa cerita di sana pun ya udah, gue tuh orangnya yang mau cerita aja. Walaupun lu nggak nanggepin itu nggak apa-apa, yang penting gue tuh ngeluarin cerita gue. Cerita tanpa direspon. Perlu didengar aja. Gitu. Dan dengan kayak gitu kayak oh ya udah, bener-bener setelah itu kayak apa lebih calm down aja, terus bisa lebih lanjut lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi ya sama mancing gitu. Sama mancing ya. Mancing ketenangan. Iya, kita mancing, nyari ketenangan. Gimana sih Mar? Biasa Mar? Mancing Mar? Embung bukan? Enggak dong, enggak boleh dong. Enggak boleh. Cari spot Pak gitu. Info spot Pak. Oke. Jadi kan ini udah cukup berat ya. Udah cukup berat ya. Udah mulai dari gimana cara ngatasin capeknya di organisasi, ngatasin burnout nih gimana, udah bahas-bahas mulai dari HMJ, dari yang video sebelumnya, segmen sebelumnya sampai sekarang. Jadi kita udah selesai pembahasan ini dan kita juga jangan cuma penontonnya doang nggak bokis. Iya, kita juga kita harus membuat narasumber kita nggak bokis. Nggak bokis juga kan, masa kita mau ngomongin yang serius-serius terus kan capek lah. Di sini Amar udah mulai kerut nih. Udah pusing. Udah mulai pudar dia ketum, tulisan ketum di sini. Kan soal ada poni. Nggak boleh dong. Jadi ini tim Takis ini udah menyiapkan game. Ya ada games ya. Ya ada gamesnya kita. Senggak bokis itu kan kita. Senggak bokis itu kita. Kreatif banget. Benar, kreatif banget. Jadi tim Commerce, tim Takis sudah nyiapin games untuk kita. Sebenarnya tujuan dari gamesnya adalah untuk get to know more dari Amar dan juga Mikael. Mungkin di sini kita bisa membuat sisi tidak baiknya mungkin ya. Kita punya game namanya tuh game pernah nggak sih? Iya pernah nggak sih? Never have I ever gitu. Are you never or you ever? Gitu ya. Jadi mungkin bisa tim untuk ngasih alatnya.
Oke, ini ada tim kita. Yanti ya? Beda. Bukan Yanti. Copyright itu. Kita pesen kopi. Iya, pesen kopi. Enggak. Jadi di sini udah ada dua stick. Tulisannya ini ada pernah dan enggak. Enggak, ya. Bukan. Enggak. Yang lagi rame itu ya. Boleh dipegang masing-masing. Jadi nanti di sini kita bakalan ngasih pertanyaan. Di hitungan ketiga kalian harus mengeluarkan stick ini yang sesuai dengan jawaban kalian. Iya. Tuh, pernah atau enggak? Sticknya turun dulu, gini dulu. Jadi mungkin ini bakalan berkaitan tentang perkuliahan dan dan HMJ iya. sih. Dan mungkin nanti kalau udah dijawab kita bakalan nanya apa sih alasan lu Iya. nggak pernah dan alasan lu jawab nggak pernah gitu kan. Jadi bisa mengulas sisi baik tapi juga sisi buruk karena bisa terkuat. Bisa jangan kepleset lah ya, jangan kepleset ya. Hati-hati ya di sini ya. Bahaya sih ini. Jalanan licin ini. Jadi yang pertama itu pernah nggak sih lo bolos kelas? Pernah nggak ya? Kasih tahu nggak? Ya udah deh, kasih tahu aja deh. Iya, kita ya. Realistis ya. Realistis aja ya, realistis aja. Gue ini adalah hal yang pernah dia. Iya, wajar aja sebenarnya. Iya, wajar aja. Pernah sih, pernah. Lu kayaknya pernahnya banyak. Iya. Lo kenapa, Mar? Kalau gua, ya sebenarnya yang tadi dibilang lo ya sebenarnya bukan hal yang baik. Cuma pasti semua mahasiswa pernah melakukannya. Entah itu ya. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Karena kebetulan gue pernahnya juga paling lebih sering itu kalau kelas pagi gitu. Telat kita ya Pak ya. Kita telat. Kita masihnya malam kita ngerjain tugas nih. Gue jam 2 gitu kan, jam 3. Terus tidur, atau kelas jam 7 pagi. Ya kan susah juga kan. Iya, benar. Udah bangun gitu kan, baru sadar kalau itu baru sadar udah telat. Telat. Aduh. Sadar. Lanjut ya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Udah ya. Boleh juga nih. Spontan ya. Spontan. Emang dia kayak gitu bro di sini bro. Aja Jadi ada. alasan lo adalah lo kesiangan. Kesiangan. Biasanya sih kayak gitu. Tapi kan lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Masalahnya kita tetap berangkat gitu kan ya. Cuma kayak aduh. Ya udahlah. Ya mau gimana? Cuma ya mahasiswa ya. Ya sesuai sih. Tapi Gayo. Sebenarnya bisa masuk kelas. Kalau bolos itu biasanya gue ini kan orangnya gampang ini ya. Burn out ya. Kalau menerima terlalu banyak informasi gitu ya. Kayak aduh pusing gitu. Enggak bisa too much gua. Jadi misalnya gue tuh biasa enggak masuk. Oh ini udah burn out juga nih kayaknya. Enggak. Gue lagi mengingat aja gitu. Gue biasanya itu tuh selalu izin ke Dipo. Ketua kelas Kalau ketua kelas izin apa tipsen? Izin tadi Pak, nih Pak. Ini diupload loh di channel YouTube loh. Enggak izin gue. Emangnya lo bolos gak kena malah Bu Sekbit? Bolos sama Bu Sekbit ya. Tadi gua kayak capek kan, jadi ngerti lah. Oh, ngertiin ya dia. Dulu gitu nanti kirim aja ininya. Ternyata peran Gitu. banyak ya. Iya. Take a rest gitu ya. Memahami. Take your time. Sekbit udah apa tanda tangan lo belum? Lo udah. Udah. Itu sih kalau alasan gua. Alasannya sangat. Bolos sekolah, bolos kelas. Ya ini sebenarnya bolos ini adalah hal yang nggak benar. Nggak benar sebenarnya, nggak boleh. Tapi kadang alasannya bisa diterima. Iya bisa diterima juga gitu kayak. Ya masih masuk akal lah ya. Akal lah ya. Pertanyaan basic mahasiswa. Iya masih. Masih aman lah ya ini ya pertanyaan pertama ini ya. Oke, yang pertama.
pertanyaan kedua. Oke. Kalau ini dia udah di luar lingkup ini nih mahasiswa, maksudnya masih di luar lingkup kuliah. Oke. Kita udah mulai masuk ke HMJ nih. lagi ya? Oke. Masih HMJ tapi. Siapa takut? Siapa takut ya? Siapa takut ya? Nih, kalian pernah nggak kalau misalnya kan pasti kan ada rapat nih kan di HMJ tuh. Pernah nggak bolos rapat HMJ? Oh enggak. Yang lebih penting dari kuliah nih kayaknya ya, malah ya. Kelihatannya malah lebih penting dari kuliah ya HMJ nih. Aduh. Enggak kayak gitu, Bro. Enggak kayak gitu ya. Emang iya nggak pernah bolos rapat ini. Enggak dong, karena kan gue yang ngebuat rapat. Kan dia ketua. Iya. Ini kita ngundang kepala ya ini ya. Iya lagi. Malah susah kalau rapat nggak ada kepalanya ya. Benar, karena kebetulan ke rapat terutama di semester ini ya, di kepengurusan baru ini rapat ini kebanyakan di rumah gua malah. Jadi malah kalau misalnya dia nggak hadir pun rumah dia hadir ya. Iya. Seringan kayak gitu. Jadi malah paling ya kalau gue berani jamin gue nggak pernah bolos rapat. Sayangnya kenapa tuh nggak ada absen tapi Iya, sayangnya ada. Bakal ada itu. Ada fingerprintnya dia. Ada fingerprintnya. Pakai ID ya. Iya. Tes DNA. itu nggak ada perkembangannya Arandi? Ya boleh. Absen Pakai Face ID. fingerprint. Fingerprint aja dulu deh kayaknya. Mikhail. Kayaknya nggak pernah ya, seinget gua. Kayaknya pernah deh, tapi kenapa? Mungkin karena keramaian Prokja misalnya ada yang kayak di handle segbitnya, ada yang di handle kabitnya gitu mungkin kadang ya. Soalnya gua biasa juga kan kadang-kadang lagi kebetulan sering diminta bantu kan rumah. Jadi kadang-kadang suka lagi di luar gitu-gitu sih paling kalau untuk rapat, tapi telat biasanya datang. Iya, karena juga kan sebenarnya nggak sedikit juga kadang beberapa kabit ataupun sekbit yang nggak bisa hadir untuk rapat. Cuma pasti alasannya jelas karena ya juga yang perlu diperhatikan kan bukan cuma di kabinetnya doang, karena mereka juga punya tanggung jawab bidang masing-masing. Siapa tahu ada rapat di bidang, mereka gunanya kabit sekbit itu ya mereka untuk ngebagi waktu mereka, ngebelah diri lah. Tugas lo kesini dulu ya, gua kesini dulu. Oke. Yang penting info yang dirapatkan, yang dibahas itu sampaikan aja. Tapi pernah nggak sih kayak lo males banget untuk hadir rapat? Enggak sih, Capek banget ngerasa kayak capek banget nih gue merapat nih. Pernah. Besok rapat lagi. Pasti pernah dong. Muak gitu nggak pernah nggak? Jujur aja. Ya Allah, jujur nggak pernah gua. Kalau capek rapat. Pas Kalau gua bisa karena biasa. Iya. Bener. Pernah karena terutama pas ini ya. Pas awal-awal open recruitment kemarin kita rapat kabinet, itu tuh bener hampir setiap hari ya Pak ya. Hampir setiap hari, bener-bener hampir itu setiap hari. Kita rapat. Jadi itu yang ngebuat kadang juga bukan cuma gua juga karena kebetulan gue punya rumah aja ya, sering rapat di rumah gua, jadi kayak ya udahlah gitu di rumah gua gitu. Sampai lo ada fase di mana lo udahlah pakai rumah gua gitu, ada pernah. nggak? Oh, ada ya fasenya. Pernah kebetulan karena rapat sampai malam banget dan kebetulan gua ada acara keluarga. Mereka gue tinggal ya kata gue. Lo orang ngapa-ngapain basing lah, cuma tolong dijaga. Gue pergi. Datang ya. Ya udah udah iya. Nah, coba gitu. Selain kita punya smart bro, kita juga punya rumah aman. Iya, rumah ketum. Iya. Jadi jangan khawatir Mas, itu ada fasilitas yang disediakan. Biasanya setiap ketum akan selalu memberikan fasilitas. Itu untuk semua anggota HMJ ya? Iya. Ada 300 orang. Agak padat ya. Agak padat ya Pak. Kebetulan dia mention emang rumahnya. Rumah ketum ini dia mention dia, bukan rumah. Bukan rumah ya. Iya. Gue kira mention. Bukan. Mansion. Ini mansion ini. Enggak Pak. Amin Pak, amin. Amin. Kalau lo gimana? Nggak pernah nggak kayak lo kan ngomong nggak pernah, kenapa lo bisa ngomong nggak pernah? Nggak tahu, kayak semangat aja kalau mau rapat daripada karena rapatnya bareng Sekbi terus. Oh iya. Pasti. Iya, ada dia. Jelas dong, itu mah itu pasti jelas. Juga sih. Tapi kadang-kadang ya ada juga itu. Jadi penolong juga ya. Jadi pendorong juga. Tapi pasti ada juga dia ngambil bagian lah gitu ya. Mood booster gitu. Penyemangat lo itu pendorong lah gitu. Oh, pendorong. Jadi lo didorong. Didorong. Kenapa nggak ditarik aja?
Karena gue di depan. Calon Di depan ya, imam. Oke. Boleh jawab. Jadi nggak pernah bolos rapat HMJ. Nggak pernah bolos rapat HMJ, tapi pernah bolos kelas. kelas. Iya lagi ya. Iya lagi. Iya lagi. Kira-kira di matkul siapa itu? Hah? Di matkul. Lupa ya. Kalau matkul. Ada lah ya matkul beberapa. Ya ada lah ya. Semester pasti. 1 doang kan itu. Satu aja. Iya. Karena belum kebiasa kan. Iya. Kan semester 1 juga belum tentu Online. HMJ ya. Iya. Ya. Online juga. Biasa lah. Iya benar. Benar. Belum terbiasa banget gitu Iya. buat ini ya. Oke. Ini last question nih. Ini kayaknya lebih berat dari yang tadi deh malah. Malah lebih berat dari yang tadi. Tambah berat nih kayaknya. Mustahil kalau nggak pernah dilakuin gitu kan. Nggak tahu sih kalau Mikail, soalnya kan kayak dari namanya aja kayak jujur banget Iya. Mikail. Iya. Mikael orang kayak malaikat. Bagi rezeki. Oh iya, semoga rezeki banyak. Amin. Jadi pertanyaannya adalah pernah nggak sih pura-pura sakit biar Nggak ikut kegiatan HMJ. Kegiatan apapun itu ya. Apapun itu. Iya, apapun itu. Pernah ternyata. Enggak. Enggak gua. Oh, pernah. Pernah. Oh, pernah. Lu sakit apa? Pas itu bukan apa ya, kayak mana? Sakit pokoknya nggak enak badan gue bilang ya. Tapi itu lagi rapat aja, bukan rapat aja ya, maksudnya bukan rabes atau apa gitu kayak. Tadi katanya nggak pernah bolos rapat. Ini katanya pura-pura sakit waktu lagi rapat. Kayak Pura-pura mana sakit nih? apa sakit beneran? Jadi kayak bukan rapat gitu loh, Cun, kasih kayak mana ya ngejelasinnya. Pokoknya Meeting lagi biasa gitu. bahasan biasa aja, Oh, tapi bukan rapat. iya. Jadi dia nggak, itu pas kemarin jadi OC lagi nganuin kunjungan media kalau nggak salah. Oh iya. Jadi lagi- ya. Iya, lagi briefing gitu ya, lagi lagi. briefing lah itu gua. Sorry kak, Lu lagi burnout ya. Iya, lagi burn out ya. lagi apa ya, lupa gua. Pokoknya alasannya nggak masuk akal aja pasti. Lupa gua nyari alasannya. Apa ya? Lu dengar kalau misalnya lu dengar anggota lo ada yang beralasan kayak gini, apa yang lo lakuin? Iya. SP. Enggak lah, Pak. Lu kenapa sih kayak gitu? SP. Ngapa sih? Mediasi dulu mediasi. Ngapa sih? Itu saya nggak tahu, saya mar pas itu kayak nggak tahu aja, lupa gue pasti pokoknya ada. Ya udah kan sekarang udah jadi Sekarang- kepala Iya, dia. karena jadi kepala kan nggak mungkin. Iya, Udah respect dia. Itu masa lalu ya, Iya. Itu masa lalu. Oh, Kalau sekarang pol-polan, sekarang pol-polan dah. Iya, tapi kalau lo Emang nggak pernah. Kenapa itu? banget. Pura-pura sakit. Aneh. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia, masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Di HMJ. Keren. Bener ya, aneh ya, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Aneh tapi Ini aneh tapi nyata. nyata ini. Ada sih pura-pura Kenapa? sakit, itu kan aneh sih. Iya, ini aneh tapi nyata. Barusan juga aneh tapi nyata nih. Ini barusan juga aneh tuh. Tapi Iya. ya Gimana tadi kita? Lo ngomong apa tadi? Iya beneran, gua pura-pura sakit untuk gua nggak ikut Pura-pura rapat, sakit nggak itu ikut. tuh nggak gentle banget ya? Nggak, iya, nggak ikut kegiatan pun kalau ya lebih baik. Dulu Iya, soalnya gua dulu. ini untuk pura-pura sakit ya. Iya. Karena gua ngerasa kalau gua ngomong pura-pura sakit itu nggak ikut kegiatan apa gimana, Sakit itu beneran. sebagai jadi doa gitu loh. Gua Iya. takut Oh, main-main iya, sakit iya. gitu loh. Gua sakit ini gua nggak bisa datang. Gua paling izin tuh ya sekiranya nggak masuk akal apa gimana, lebih baik gua izin gua ada kegiatan sama keluarga gua atau Naik gimana gunung gitu. ya. Kalau kita ganti pertanyaannya, pernah nggak sih, Bo? Iya, pernah nggak sih? Pernah nggak sih, Bo? Iya. Oh, bukan pura-pura sakit gitu ya? Pernah nggak sih? Bener kan? Ini kan pura-pura sakit. Nggak Bang. pernah pura-pura sakit Pura-pura sih. sakit. Iya. Jadi Pura-pura kalau- nggak pernah. kalau kita ganti pertanyaannya, pernah nggak sih bohong biar nggak ikut kegiatan lain? Iya, Gitu, pernah. pokoknya Pernah. ya. Salah pertanyaan Iya, kita salah ini. bener. Tapi kalau rapat Udah enggak pas ya. OC apa ya kita. Tapi jadi pas OC. Iya, iya. Sekarang Jadi- sih alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak Jadi pernah. semua Amar keburukan ini ini
Malahan sekarang ini dia lagi sakit pun kadang-kadang ikut loh. Iya, tetap dia. Soalnya rumah dia. Dia nggak perlu kemana-mana. Iya. Kegiatan. Bisa. Iya. Iya. Kalau jalan dia sukanya, nggak suka rutin. Dia, iya. Jadi kan, tapi sebenarnya semua keburukan ini terjadi di OC ya. Iya, di OC. Belajar. Di SC ini udah terbentuk jiwa kepemimpinan, Benar, tanggung benar, jawabnya. yes. Jadi pesan ke anak-anak HMJ biar nggak melakukan hal-hal yang kalian lakukan di zaman-zaman OC. Kan sebenarnya kan sebenarnya lucu kalau diceritain kan, tapi ya jangan dicontoh lah kalau bisa gitu kan. Pesan Mike. Pesan gue sih cari penyemangat apapun itu. Jadi bukan di HMJ doang ya, di kuliah pun kayak gitu. Jadi entah itu apalah, bukan soal cinta-cintaan ya. Iya, bisa bakso food court semangat kita buat. Iya. Gue mau ke kampus mau makan bakso gitu misalnya. Terus habis itu kelas gitu. Bener sih. Itu nyari penyemangat sih Kalau untuk di HMJ sendiri sih paling ya bener sih kata Meki. Kayak lu semangat ketika lu semangat dalam ngerjain suatu prokja, lu pasti nggak akan nyanyiin kesempatan gitu. Kayak gue misalkan pas jadi OC gue lagi suka-sukanya ngedit ataupun gimana, sering ngedit bareng kemana, pasti gue bakal ikut gitu loh. Cari penyemangat lah. Iya, penting juga kita punya goals gitu ya. Iya. Gapai apa sih dari yang lagi kita laksanain ini? Kalau misalnya kita belum gapai itu baru setengah, sayang banget nih. Baiknya kan gue jalanin. Iya. Mungkin ada last word untuk tim dari HMJ, mungkin dari Amar gitu kan, sebagai bapak kita semua. Iya. Kata-katanya dong. Kata-katanya dong. Udah jadi sama tim, kalau sama tim yang sekarang ini apa itu? Udah jalan berapa bulan kira-kira? Kita berarti total udah jalan kalau misalkan dari pelantikan apa Pemar? Dari Januari sih ya. Dari Januari udah mulai sih. Ya mulai 4 bulan ini, masuk 4 bulan. 5 bulan gitu lah ya. Jadi mungkin pesan-pesan ataupun ya harapan lah ya untuk tim HMJ komunikasi di segala bidang. Gimana harapannya untuk program kerjanya, perkembangan personalnya ke depannya, hubungannya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya harapan gue semoga semuanya kita bisa berjalan bareng-bareng ya kan. Kita kabinet semua anggota HMJ bisa bertahan sampai akhir. Kita semoga excited kita, keseriusan kita, kesenangan kita itu benar-benar bertahan dari awal kita diterima di HMJ sampai kita selesai di Mubes nantinya. Itu semoga tetap terjaga. Dan semoga juga tujuan kita semua masuk HMJ untuk ningkatin kualitas diri kita sendiri, untuk pengembangan diri kita itu beneran terlaksana, beneran kesampaian. Itu juga ya alhamdulillah gue bakal juga ikut seneng banget juga untuk semuanya gitu. Kalau lo, Mikael ada nggak? Ya, ada dong, berkembang, semuanya berkembang ya. Bersama himpunan mahasiswa jurusan. Sama ini sih, karena gue mau sesuai nama. Apa itu? Adigana. Oh iya, Adigana. Adigana itu artinya apa, Mar? Benar, jadi kabinet kepengurusan tahun 2024 ini namanya Kabinet Adigana. Kabinet Gana itu sendiri artinya apa tuh, Bang Messi? Beruntung. Beruntung bukan. Sorry. Golongan unggul. Jadi, tapi golongan unggul sendiri ini bukan kita mengklaim kita sebagai golongan unggul, cuma sebagai harapan lagi kayak tangis tadi ya. Kita semoga kita jadi golongan unggul gitu. Juga mungkin nanti di YouTube ini ada yang nonton masih SMA sampai masuk ilmu komunikasi, semoga kalian keterima di sini. Amin. Terus bisa ikut di sini. Iya, ikut culture. HMJ. Ikut culture. Ilmu komunikasi ya, itu aja sih. Jadi emang seseru itu sebenarnya. Komunikasi ini sebenarnya nggak akan ada habisnya. Kita juga tadi ngobrolin program kerja aja itu belum semuanya ya. Belum semua. Kaget kita ya. Kaget udah banyak. Iya, lama ternyata kita ngobrol nih dari tadi ya. Nggak kerasa. Dan bukan soal komunikasi doang, bukan soal HMJ doang. Orang tadi aja kita barusan ngomongin filosofi, ya kan? Filosof juga nih kita nih, belajar juga nih. Jadi filosof kita di sini. Di ilmu komunikasi ini kita bakalan dapat banyak juga kan, tapi terus gue bener-bener dari awal sampai akhirnya jadi kayak
terkagum Terkagum. gitu kan sama Amazed. sama Amazed. yang ada di HMJ itu sendiri. heeh. Gimana sih cara kepalanya, cara jantungnya buat ngerangkul Seluruh tubuhnya. gitu kan. Karena memang HMJ Ilmu Komunikasi ini adalah satu tubuh di mana yang kita harus kerja bareng-bareng, harus gerak bareng-bareng buat ngemajuin ilmu komunikasi gitu. Karena kan kita di sini bawa nama jurusan gitu tadi kan. Benar-benar. Oh. Jadi ya udah nggak kerasa ini kita. Udah nggak kerasa juga kita super udah asik banget lama ini ya. juga kita ngobrol-ngobrol ya. ya. Iya. Kita sistemnya nggak kerasa nih. Ada Mungkin nggak kayak lo apa? Apa? Pesan lo buat Akis ya. buat Akis deh. Akis ya. ya. Sukses Takis. selalu gua. Sukses selalu. Sukses selalu. Gua sukses Bapak-bapak selalu. banget Iya. ya. Yakin usaha sampai nggak? Lancar luncur. Enggak. Enggak ya. Harapannya semoga ya semakin menaikkan kualitasnya. Amin, selalu amin. Semoga. Semakin seru. Amin, amin. Semakin terfasilitasi. Amin, amin. Gitu aja sih. Jaya selalu ya. Jaya selalu. Jaya. Amin. Semoga apa semua yang diucapkan Amar, diucapkan Mikael, diucapkan gua, diucapkan Vito bakalan jadi kenyataan. Amin. Kita selalu berharap hal-hal yang baik yang untuk HMJ Ilmu Komunikasi itu sendiri gitu ya. Jadi thank you banget Amar. Terima kasih banget kakak-kakak HMJ nih ya. Thank you. Gua abis ini semakin semangat. Semangat ya buat bekerja di HMJ ya. Buat bekerja di HMJ dan ya Commerce, terima kasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir, dari segmen 1, segmen 2 dan harapan gue semoga setelah ini Commerce tuh jadi lebih tahu gitu ya tentang soal HMJ. Lagi makin memperdalam ketertarikannya. Kalau dari lu apa Pito? Semoga kita juga bisa makin banyak belajar lah di dalam HMJ ini ya. Bukan di dalam internal doang, tapi kalau bisa ilmu-ilmu dari luar juga, dari eksternal bisa kita bawa ke sini gitu. Kita terapin. Iya, kita terapin di sini gitu. Itu sih kalau dari gua. Gua narik satu headline dari sebuah percakapan kita ya, bahwa kalau misalnya kita berorganisasi itu bukan tempatnya kita untuk mengunci diri, tapi di mana itu tuh tempat kita buat berkembang. Iya, Dan benar banget. komunikasi ini salah satu wadah buat gua, terutama pribadi, buat gua berkembang baik di bidang gua pribadi di bidang broadcasting, tapi juga gue bisa berkembang dengan bidang-bidang lain yang dimana itu tuh bisa mengasah bakat-bakat gue juga gitu. Jadi gue belajar dari Amar sama Mikael yang megang jabatan-jabatan yang cukup tinggi ya di HMJ Komunikasi ini. Dengan mereka megang jabatan pun mereka masih bisa aktif di luar maupun di kampus gitu ya. Jadi organisasi ini tidak menutup kita untuk berprestasi dimanapun gitu ya Mas. Jadi sekali lagi thank you buat kalian semua yang udah mau diundang ke sini. Alhamdulillah. Thank you banyak. Semoga kita bertemu di takis-takis berikutnya. Yoi, such a good experience. Ya. Jadi kita cukupin aja kali sampai sini. Commerce, jangan lupa kamu bisa tonton semua video yang ada di HMJ Ilmu Komunikasi Unila, dan juga kamu bisa akses segala informasinya di Instagram kita, di YouTube juga ada Instagram juga yang kita mention tadi, mulai dari Perskom dan terus ada advertising, Easy Talk. Terus juga ada akun Instagramnya komunikasi, ada juga TikToknya komunikasi, ada Twitternya, ada YouTube-nya, LinkedIn, banyak banget. Spotify. Jangan lupa follow semua platform media sosial kita buat dapat informasi-informasi lebih dari Ilmu Komunikasi Unila. Jadi sekian dari kita pamit semua. Dadah. Bye.